Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wajidah Khaslah Hamidah dengan NIM 11.026.21077, kelas B Pendidikan Khusus Angkatan 2021, dengan dosen pengampu Ibu Riana Bagaskorowati, SPD MSI PhD, pada mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan teori belajar behavioristik. Sebelum melangkah pada penerapan teori belajar behavioristik, mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik itu adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Seperti yang disampaikan oleh beberapa tokoh terkenal pada teori ini, bahwa yang pertama ada Edward L. Thorndike yang mengatakan belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon, yang mana stimulus artinya apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar, yang dapat ditangkap melalui alat indera seperti pikiran, perasaan, dan lainnya. Sedangkan respon sendiri berarti reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan atau tindakan. Edward L. Thorndike itu terkenal dengan teori connectionism-nya. Lalu yang kedua, yaitu B.F. Skinner, yang mengatakan belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku di mana reinforcement atau penguatan dan punishment atau hukuman itu menjadi stimulus untuk merangsang anak dalam berperilaku. Artinya, belajar itu dipengaruhi oleh tingkah laku dan konsekuensi-konsekuensinya. Yang ketiga, menurut John Broadus Watson, habits yang merupakan dasar perilaku adalah hasil belajar yang ditentukan oleh dua hukum utama, resensi dan frekuensi. Watson sendiri mendukung conditioning responnya Pavlov dan menolak law of effect dari Thorndike. Maka habits atau kebiasaan itu adalah proses conditioning yang kompleks. John Broadus Watson juga menerapkan pada percobaan fobia yang mana subjeknya itu Albert dan tikus putih. Lalu yang keempat adalah Ivan Petrovich Pavlov yang mengatakan belajar merupakan hubungan antara respon yang ditunjukkan oleh suatu makhluk hidup setelah mendapatkan stimulus baru. Nah, Ivan Pavlov ini terkenal dengan teorinya yang classical conditioning. Untuk lebih jelasnya, sedikit saya gambarkan teori ini berdasarkan penyampaian salah satu tokoh teori belajar behavioristik, yaitu Ivan Pavlov, yang merupakan seorang dokter dan ahli fisiologi, serta yang menemukan konsep pengkondisian klasik saat sedang meneliti sistem pencernaan pada anjing. Jadi awalnya itu Ivan Pavlov pada saat meneliti sistem pencernaan pada anjing itu kan butuh makanan ya. Jadi dikeluarkan bel untuk menandai waktunya makanan dikeluarkan atau diberikan kepada anjing. Pada saat anjing yang melihat makanan, tentu dia akan mengeluarkan air liur. Lalu setelah beberapa hari, Pavlov ini menemukan hal yang unik. Jadi tiap saat bel berbunyi, anjing ini mengeluarkan air liur meskipun nggak ada makanan gitu. Jadi kalau anjing diberi makanan, itu secara alamiah memang mengeluarkan air liur. Sedangkan anjing ketika dibunyikan bel, itu tentunya tidak mengeluarkan air liur atau tidak memberikan respon. Lalu setelah, berkali-kali dilakukan penerapan ini dan Pavlov menemukan hal unik tadi, ia mencoba membunyikan bel tanpa mengeluarkan makanan, tapi anjing ini tetap mengeluarkan air liur. Jadi, dapat kita simpulkan ya bahwa teori belajar behavioristik itu sederhananya dapat dikatakan sebagai seseorang dapat dikatakan sudah belajar jika adanya perubahan tingkah laku pada dirinya, seperti halnya eksperimen anjing dengan makanan dan bel pada slide sebelumnya. Jadi, jika ada dua hal yang sebenarnya nggak ada hubungannya, tapi karena muncul bersamaan berkali-kali, jadi pikiran kita itu menganggap dua hal tersebut yang tadinya nggak ada hubungan jadi ada hubungan. Seperti pada penerapan anjing dan bel tadi. Artinya perubahan perilaku anjing di slide sebelumnya itu menunjukkan adanya sebuah pembelajaran. Sama halnya dengan kita manusia, jika terbiasa distimulus dengan suatu pembelajaran berkali-kali, otak kita akan merespon dan menyebabkan perubahan tingkah laku pada diri kita, yang artinya
kita telah belajar. Untuk lebih detailnya, teman-teman dapat mempelajarinya melalui jurnal ataupun buku yang tervalidasi. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.